Jadi jangan putus asa dalam berdakwah, jangan putus asa dalam amar ma'ruf, karena kita nggak tahu hidayah Allah jatuhnya ke siapa, petunjuk Allah jatuhnya ke siapa. Kita hanya menyampaikan saja, balik ani walau ayat, kata Nabi Muhammad, sampaikan walaupun satu ayat. Masalah orang mau nerima mau tidak terima itu tergantung petunjuk dari Allah kepada mereka. Ya, mau orang itu sadar atau tidak sadar itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Yang penting jangan berhenti, ya. Kemudian karena wajib tidak ada ghirah, kecemburuan terhadap agama. Nauzubillah. Ya. Wala ghirata ala dinillah, tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya, yang mereka benar-benar menjaga agama Islam dengan baik sehingga sampai kepada kita pun dengan baik karena ghirah, kecemburuan mereka. Ya, tidak boleh ada satu kaum muslimin yang didolimi, tidak boleh ada syariat Islam yang diinjak-injak. Boleh diri kita dihina, diri kita dicaci maki, tapi Islam jangan. Kita bangun. Maka Nabi, sifatnya Nabi, di antara sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kezaliman berkaitan pada dirinya sendiri, Nabi memaafkan. Nabi memaafkan, enggak marah. Tapi kalau agama Allah didolimi, lam yakum ahadun bighadabi, enggak ada yang bisa meredamkan amarahnya Nabi Muhammad. Udah agama diinjak-injak, enggak ada yang bisa meredamkan amarahnya Nabi Muhammad. Ya, perang yang terjadi itu karena apa? Karena agama diinjak-injak. Nabi sebelum perang itu mengirim surat dulu kepada mereka. Aslim taslam, selamat kau akan selamat. Islam kau akan selamat. Ya, Islam kau akan selamat. Kalau nggak mau Islam ya nggak apa-apa, nggak diperangi. Tapi karena mereka memerangi, karena mereka tidak mau diajak masuk Islam, maka mereka diperangi seperti itu. Ya, tidak ada ghirah di akhir zaman ini, tidak ada ghirah. Sampai Nabi mengatakan nanti di akhir zaman itu kamu yang memegang sunnahku seperti orang memegang batu bara, seperti orang memegang bara. Kalau kalian memegang kuat bara itu, tangan kalian akan terbakar. Kalau tidak kuat, maka akan hilanglah, padamlah bara tersebut. Itu akhir zaman. Ya, kondisi seperti itu sudah akhir zaman ini. Ya, terjadi di antara keluarga kita, tetangga kita, yang mereka berpegang teguh pada syariat asing. Ya, yang memegang teguhnya ibarat seperti memegang bara. Kalau dia kuat, dia akan kebakar tangannya. Kalau dia nggak kuat, dia akan lepaskan. Ya, maka akan padam bara itu. Ya. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari ini semua. Amin. Kemudian wala ghirata ala dinillah wa inna ma yajuzu sukut. Nah, boleh kita diam terhadap kemungkaran, boleh kita diam terhadap kemungkaran inda tahaqquqi wuqu'il adza'il katsir. Kalau memang sudah dipastikan kita akan terkena bahaya, ya, bahaya yang kita tidak bisa untuk melawannya. Autayagana adami gabul, atau yakin bahwa tidak ada yang mau menerima. Tapi kalau hanya prasangka saja itu, ya hanya prasangka saja, bukan satu alasan yang bolehnya kita untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu sudah ada tayagun, ada tahagub, ada dipastikannya kita akan terkena kezaliman, ada dipastikannya kita akan disakiti. Kalau nggak ada sudah, itu alasan yang tidak benar. Wa ma'a wujudi dzalika wala amru wan nahyu afdalu aula. Tapi kalau memang kita tetap berani untuk amar ma'ruf nahi munkar, walaupun itu semua terjadi, harta kita dirampas, keluarga kita didolimi, tapi tetap kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar, afdalu wa aula, itu lebih utama dan lebih bagus. Ya, itu lebih utama. Gugur sudah kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita pengen amar ma'ruf nahi munkar, itu lebih utama. Karena tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas yang mulia, tugas yang agung. Dengan itu sampai sekarang agama kita bisa rasa. Kalau bukan karena amar ma'ruf nahi munkar, kita saat ini nggak akan merasakan, ya, Islam sampai kepada kita.
syariat sampai kepada kita, kebaikan sampai kepada kita. Tapi itu semua berkata apa? Amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga sampailah agama ini kepada kita. Ya. Ghaira annahu yuskitul wujub, hanya saja kalau sudah dipastikan akan sampai bahaya kepada kita, gugur kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau emang pengen juga, silakan, nggak jadi masalah. Dan itu lebih utama, lebih afdal, ya. Bahkan satu amalan yang kalau kita lakukan, ya, derajat kita makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita disegera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita makin kencang di hadapan Allah kalau memang kita lakukan. Tapi kalau enggak, ya nggak jadi masalah, karena sudah gugur kewajiban kita. Wal ajabu, nah, herannya anna ahadahum idza syutima au ukhida min mali walau syai'an yasiran tadiku alaihi dunya wala yumkinu kasukut. Ya, herannya orang zaman sekarang kalau udah dimaki, dicaci, kendor lagi, diambil hartanya sedikit saja, mundur, takut, lari, ya, wala yumkinu sukut, tidak bisa diam, wah segala macam, wala yata'allalu bi syai'in min tilka ta'allat allati yata'allalu biha fi sukut ala munkar, maka itu bukan sebuah alasan yang bisa kita jadikan untuk diam terhadap kemungkaran. Nah, bukan alasan. Ya, kita didolimi sedikit saja udah agak mau, baru sedikit belum banyak, ya. Falihada mahmalun, apakah hal ini termasuk sebuah alasan? Awajun siwa anna araduhum wa amalum azza alaihim min dinihim, itu semua tidak lain, kata Abdul Haddad, harta dan kehormatan mereka lebih mulia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia dicaci maki, mundur, diambil hartanya, mundur, ya, kemudian percuma saja saya nasihati juga nggak ada manfaatnya. Oh, kemarin anak saya didorong gara-gara saya larang, ya, keluarganya keluar biar pakai jilbab, anak saya didolimi, didorong ke comberan misalkan. Oh, kemarin mobil saya dibaret-baret, oh, pohon rumah saya dilempar, kaca rumah saya dilempar pakai batu, ya. Enggak, biarin. Nanti terjadi apa-apa. Itu semua hal yang menunjukkan bahwa harta mereka dan kehormatan mereka lebih mulia daripada agama Allah. Takut. Ya, tidak ada lagi alasan kecuali itu, menunjukkan itu semua terhadap berharganya harta mereka, berharganya nilai kehormatan mereka. Wa idza sallamna lahum annahu la yasma'u minhum idza amaru wa nakaru famal ladzi yahmiluhum ala mukhalati ahli munkar wa ma'asyiratihim. Wallahu a'lam bishawab. Mari Bapak Ibu, ada yang ditanyakan?